warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Ilmu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan statistik penelitian dan SPSS. Nah, tanpa berlama-lama simak video ini. 3, 2, 1, go! Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan statistik penelitian dan SPSS. Nah, dari hubungan statistik dan penelitian ini, peranan statistik dalam penelitian adalah sebagai alat untuk menentukan jumlah sampel dari suatu populasi, menjadi alat penguji pada validitas dan reliabilitas instrumen. Sebagai teknik dalam penyajian data, sehingga data lebih mudah dipahami. Dalam kegiatan penelitian ini, statistik banyak dipakai sebagai pendeskripsian dan kuantitatif yang terkumpul melalui ukuran data-data dan sebagainya. Selain itu, statistik sangat berperan untuk menguji keberlakuan suatu hipotesis melalui alur pengujian hipotesis. Nah, dalam sebuah penelitian secara umum ada 4 tahapan yang membutuhkan statistik dalam tahap penelitian, yaitu yang pertama ada penentuan sampel. Nah, di penentuan sampel ini statistik diperlukan untuk menghitung beberapa jumlah sampel yang akan diambil agar dapat mempresentasikan populasi. Nah, untuk yang kedua mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data diperlukan suatu instrumen yang valid dan reliable. Statistik berperan dalam menguji agar instrumen yang digunakan sudah valid dan reliable. Nah, untuk yang ketiga penyajian data. Dalam penyajian data yang begitu banyak, diperlukan suatu teknik agar data tersebut lebih interaktif dan mudah dipahami oleh orang awam, misalnya dengan dibikin tabel atau diagram. Nah, untuk yang terakhir analisis data, ada beberapa teknik yang digunakan dalam hal ini, seperti regresi, ANOVA, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, statistik memiliki 5 peran penting, yaitu yang pertama ada alat komunikasi, yakni sebagai penghubungan beberapa pihak yang menjadi sumber data statistik atau berupa analisis statistik sehingga keputusan dapat diambil melalui informasi tersebut. Nah, untuk yang kedua ada deskripsi, merupakan penyajian data dan mengilustrasikan data, misalnya pengukuran tingkat kelulusan mahasiswa, tinggi rendahnya inflasi, jumlah penduduk, dan sebagainya. Nah, dan untuk yang ketiga ada regresi, yakni meramalkan pengaruh suatu data dengan data yang lainnya, dan untuk menghadapi indikasi yang akan datang. Nah, untuk yang keempat ada korelasi, adalah untuk hubungan sebuah data dalam suatu penelitian sehingga diketahui kuat dan besarnya hubungan tersebut. Untuk yang terakhir ada komparasi, yaitu peneliti perbandingan data dari 2 kelompok atau lebih. Nah, ada juga hubungan SPSS dan statistik penelitian. SPSS telah digunakan dalam berbagai jenis penelitian untuk menganalisis data statistik yang bersifat kompleks. Berbagai kalangan penelitian seperti para peneliti pasar, penelitian kesehatan, survei perusahaan, lembaga pemerintah, penelitian pendidikan, serta masih banyak lainnya yang membutuhkan proses dan analisis data survei menggunakan SPSS, program untuk memudahkan pengelolaan data. Berbagai fitur yang disediakan program SPSS berotasi pada mayoritas fungsi statistik dasar, seperti frekuensi, tabulasi silang, dan statistik bivariat dalam pengungkapan wawasan yang kuat. Program desainer visualisasi SPSS juga memungkinkan pengguna data untuk membuat bermacam visual grafik hingga plot box radial dengan cepat. Nah, ada juga metode statistik yang dapat dimanfaatkan dalam SPSS. Menghimpun. Ada statistik deskriptif, mencakup metodologi seperti frekuensi, tabulasi silang, dan statistik rasio deskriptif. Dan ada juga statistik bivariat, mencakup metodologi seperti analisis varian, rata-rata, korelasi, dan tes non-parametrik. Ada juga prediksi hasil angka seperti regresi linear, dan prediksi untuk mengidentifikasi kelompok hingga metodologi
metodologi seperti analisis cluster dan analisis faktor.